Shalom, selamat pagi semuanya. Puji Tuhan, hari ini kembali kita dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan. Terlebih hari ini kita masih berkesempatan untuk kembali menikmati hari baru. Bersyukur untuk kita semua yang masih setia mau mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini Tuhan boleh memberi kesempatan bagi kami kembali untuk dikuatkan, diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong setiap kami, sucikan kuduskan hati kami sehingga kami mampu memahami, mengerti apa yang Tuhan mau atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, bacaan kita dari Keluaran 20 ayat 1 sampai 21. Sedangkan nats bacaan kita hari ini yang kita renungkan dari Keluaran 20 ayat 18 sampai 21. Demikian bunyi firman Tuhan. Orang Israel takut menghadapi kedatangan Tuhan. Seluruh bangsa itu menyaksikan guruh mengguntur, kilat sabung menyambung, sambung menyambung, sangkakala berbunyi dan gunung berasap. Maka bangsa itu takut dan gemetar, dan mereka berdiri jauh-jauh. Mereka berkata kepada Musa, "Engkaulah berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan. Tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati." Tetapi Musa berkata pada bangsa itu, "Janganlah takut, sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu, dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu, agar kamu jangan berbuat dosa." Adapun bangsa itu berdiri jauh, tapi Musa pergi mendekati embun yang kelam di mana Allah ada. Amin. Demikian Bapak Ibu pembacaan firman hari ini. Bapak Ibu, tema kita, judul kita yaitu gentar akan Tuhan. Pernahkah Bapak Ibu semua merasa takut dan gentar terhadap apa yang timbul? Perasaan demikian biasanya manusia atau kita takut terhadap sesuatu yang membahayakan diri kita atau terhadap seseorang yang jauh lebih berkuasa daripada kita. Jika Allah melalui tindakannya membebaskan Israel dari perbudakan Mesir, terbukti baik adanya. Mengapa kini Israel takut dan gentar? Allah yang baik itu juga adalah Allah yang dahsyat, menggentarkan. Penyataan kedahsyatan Allah itu datang melalui gejala-gejala alam yang mematikan. Ayat 18. Penyataan ini terjadi sesudah Allah memberi 10 hukumnya kepada umat perjanjiannya. Ini untuk menegaskan bahwa Allah menuntut umat tidak bermain-main dengan kasih, perjanjian dan hukum-hukumnya. Memang Israel sudah menguduskan diri mereka sesuai perintah Tuhan sebelum Tuhan menyatakan dirinya di hadapan mereka. Ayat 10-15 pasal yang ke-19. Namun pengudusan itu harus terus-menerus dilakukan dan bukan hanya secara ritual atau lahiriah, melainkan dalam seluruh aspek hidup mereka. Dalam peristiwa ini, Israel tidak tahan dan meminta Musa saja mewakili mereka. Ayat 20 pasal 20 ayat 19. Memang tidak ada orang yang mampu menghampiri hadirat Tuhan karena dosa-dosanya. Namun di dalam Tuhan Yesus, orang beriman dimungkinkan untuk mendekat ke hadirat Allah, sebab dosa-dosanya telah ditutupi oleh korban keselamatannya secara sempurna. Dalam hidup sehari-hari, kini kita menghayati setiap perjalanan di hadapan hadiratnya. Kita sekaligus menghayati rasa akrab dari kasih-Nya dan rasa gentar karena kedahsyatannya. Kepekaan akan sifat-sifat Allah itu membangkitkan sikap hidup yang bersuasana tunduk dan menyembah Dia. Bapak Ibu Saudara, ingatlah bahwa orang yang belum mengalami pembaruan hidup gentar dan menghindar dari Allah. Orang yang sedang mengalami pembaruan hidup darinya gentar dan hormat dalam dekapan kasih-Nya. Amin.
Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Ajar kami Tuhan untuk terus memiliki sikap gentar dan hormat kepada Tuhan. Tuhan, tolong kami jika selama ini kami mengabaikan akan Allah. Kami gentar, takut menghadap Allah karena dosa-dosa kami. Tolong kami Tuhan Yesus untuk terus memiliki sikap hormat dan gentar kepada Allah. Karena kami mengakui bahwa Allah segala-galanya, Allah yang dahsyat, Allah yang bertahta, berkuasa, berotoritas di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.